perlu nggak pendidikan sebagai resolusi moralitas? Masih perlu nggak teman-teman sekalian? Masih, ya. Sebesar apa sih keinginan kalian untuk menjadi bagian daripada obor, ya, pendidikan? Lanjut sekalian. Kemudian yang kedua, kita masuk ke contoh kasus teman-teman sekalian. Ini tindakan amoral yang kemudian dilakukan oleh beberapa orang, ya. Ada seorang dosen, ya, yang memperkaos siswa dan siswinya. Dosen, ya. Kemudian ada seorang dosen, ya, yang bersikap amoral terhadap kehidupan di kampusnya dan kemudian di kehidupan sosial bahkan di SD, ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, ya, kondisi-kondisi seperti ini menjadi acuan kita bahwa tidak semua orang-orang yang memiliki potensi diri menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, baik kehidupan sosial kampus maupun kehidupan sosial yang berada di luar kampus, ya. Moralitas dengan adab, ya, beda-beda tipis teman-teman sekalian. Bukan beradab, ya, tapi beradab di sini berpikir, ya kan? Jadi ada kepanjangannya, ya. Tetapi upaya untuk melahirkan manusia yang memiliki adab dan moralitas yang tinggi butuh proses yang panjang, ya. Apakah tidak stabil kalau bahasa Bimanya? Ada yang mengerti bahasa Bima nggak? Ada lah tentu. Sentape itu bagian daripada kriteria moralitas kita sebagai orang-orang yang kemudian terdidik, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kasus ini kasus-kasus pembunuhan, ya kan? Kasus-kasus mabuk-mabukan, kasus-kasus pencurian, kasus-kasus asusila dan lain sebagainya, ini menjadi bagian terpenting yang kemudian harus dibentengi oleh kita bersama, ya. Nanti saya akan kerucutkan bagaimana kemudian kita bisa melahirkan inovasi dan kreativitas kita, termasuk critical thinking kita. Makanya memang hari ini saya bertujuan di tengah teman-teman yang ada, ya, mencoba untuk macu atau lain berpikir teman-teman sekalian bagaimana sih sebenarnya menjadi manusia yang memiliki inovasi yang tinggi, ya. Kemudian selanjutnya, moralitas ini teman-teman sekalian bukan hanya kemudian disampaikan oleh kita, Napoleon Bonaparte dan kemudian Emil Durkheim, teman-teman sekalian, mencoba untuk mendefinisikan dalam perang, katanya, ya, dalam perang kekuatan moral sama dengan 3/1, ya. Moral ini jauh lebih tinggi dibandingkan sikap, karakter dan lain sebagainya. Ini bagian daripada, ya, dimensi terkecil dari pembentukan moralitas kita terhadap kehidupan sosial kita berada di kampus dan kemudian di luar kampus, teman-teman sekalian. Begitu pula halnya dengan Emil Durkheim, kedisiplinan dan ikatan pada kelompok-kelompok sosial, ya. Kita akan kembali, saya yakin teman-teman sekalian, kita semua akan kembali di kehidupan kita yang sejatinya, ya. Apa? Kita dihadapkan dengan situasi yang sangat rumit. Yang kurang pede tadi, ya, yang kurang pede tadi, kalau dia memompa potensinya di kampus ini dengan baik dan benar selama kurun waktu 4 tahun, saya yakin, ya, namanya Wedu Ronggo, Wedu Asa, Wedu Tuta, ya, bahkan Wedu Roko ini akan hilang, ya, ketika memang benar-benar 4 tahun ini kita jelajahi pengetahuan itu dengan totalitas di kampus ini, dengan totalitas. Entah nanti akan dihadapkan menjadi moderator, MC nikah, ya, MC lava dan lain sebagainya. Tetapi ini menjadi tanggung jawab moral kita sebagai manusia-manusia yang kemudian terdidik secara akademik di kampus. Ya, mau nggak mau, kalau nggak mau malu, ya. Kalau mau mengambil sikap, itu asalnya itu bibi, ya kan? Bahkan ke Duronggo kan semuanya masa terjadi. Iya kan? Teman-teman sekalian, semua butuh proses. Menjadi ketua BEM, menjadi anggota BEM, menjadi wakil ketua BEM, teman-teman sekalian, butuh proses yang panjang. Saya meyakini itu butuh proses yang panjang, ya. Dan hari ini, ya, langkah awal mereka menikmati proses panjangnya itu, menikmati proses panjangnya.
Di rumah mereka tidak makan, tidak minum, ya, bahkan dikurangi porsi makannya karena apa? Ya, karena ingin belajar. Upaya untuk merebut kekuasaan di kampus adalah dengan penguatan kapasitas intelektual. Ya, saya tidak meyakini kalian semua ini memiliki kreativitas dan kemudian inovatif yang tinggi. Kalau teman-teman sekalian tidak mulai hari ini tidak belajar membaca, belajar memahami karakter teman-teman yang lain dan bahkan menjadi manusia yang seutuhnya. Oke, lanjut. Pendidikan, teman-teman sekalian, ya, kalian tahu lah dalam undang-undang nomor, siapa yang tahu? Undang-undang pendidikan. Kalian cari di Google masing-masing, ya. Ada beberapa definisinya, teman-teman sekalian. Di undang-undang pendidikan itu, teman-teman sekalian, di pasal 5, ya, memberikan hak seutuhnya bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang seutuhnya, terdidik secara akademik dan terdidik secara sosial. Ya. Maka terdidik secara akademik ini, apa hal-hal yang urgensi yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kalian? Satu, seperti yang kemudian dipaparkan oleh mantan dosen tadi, itu kepala Dikdas, ya, ini orang hebat juga gitu di kota, pendidikan kota. Satu, teman-teman sekalian, kalian harus banyak membaca. Kenapa banyak membaca? Upaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kalian terhadap referensi yang ada. Referensi. Kalau orang secara akademiknya terdidik, maka kalau bicara ngawur tidak berlandaskan secara teoritis. Perbandingan antara teoritis, kalau dalam metodologis itu ada theoretical gap, teman-teman sekalian, maka sama perlu do campo, ya, itu secara akademiknya. Maka kenapa kemudian beberapa profesor yang memiliki gagasan hebat, ya, sedikit dia mengeluarkan pernyataannya dan kemudian dia membandingkan beberapa teori dan kenyataan. Ya, karena apa? Kan tidak semua gagasan kita ini kemudian digunakan untuk kepentingan metodologis. Begitu. Kemudian yang kedua, jika kampus ini menjadi obor pengetahuan bagi kalian bersama, maka memang secara totalitas kalian menempa potensi kalian lihat yang ada di selama kurang waktu 4 tahun berada di STKP mahasiswa. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga, teman-teman sekalian, ya, pendidikan ini menumbuhkan etos kerja yang tinggi, ya, menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Apa bedanya kita dengan petani, ya, teman-teman sekalian? Tentu teman-teman sekalian mampu untuk mendefinisikan, walaupun ilmu pertanian jauh lebih jago petani dibanding kita. Ilmu pertanian, bukan ilmu pendidikan. Tetapi secara pedagogi, teman-teman sekalian, ya kita bisa lah adu. Masa kita selama kurun waktu 4 tahun dididik di STKP mahasiswa Bima tidak memiliki potensi secara pedagogi, ya, ya kan? Kemudian kita tidak memiliki nalar critical thinking, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, teman-teman, pendidikan itu harus kemudian diarahkan pada perubahan sosial, pemberdayaan komunitas, pembebasan pikiran, dan kemudian tubuh dan spirit. Ini menurut Dorothy, ya. Ini semangat baru, teman-teman sekalian. Inovasi itu melahirkan gagasan-gagasan baru, ya, melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Tentu sebelum melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru harus dilandaskan teori dong, ya kan? Harus dilandaskan teori, ya kan? Ada seorang filsuf Prancis, teman-teman sekalian, upaya untuk menguji religiusitas pada dirinya, dia menguji, ya, manusia ini menjadi 4 komponen. Tapi Gahindai Arambozoe, ya, itu virtual namanya, ya kan? Epidokles namanya. Itu Francis. Dia menguji kekuatan manusia, menguji terciptanya manusia,
menguji manusia ini diciptakan dari apa saja, ya, sehingga dia menggunakan instrumen yang paling kecil, ya, yang kemudian ditembak kiri kanan, dibuang, dibakar oleh kita ini, ya. Tetapi bagi mereka ini adalah inovasi yang baru untuk menguji, ya, eksistensi pengetahuan kita terhadap sesuatu. Ingat, manusia itu bisa diuji dengan hal yang paling gampang. Dia membakar, Empedokles itu membakar kayu, kemudian dia menganalisis kayu ini menghasilkan apa. Kayu ini setelah saya bakar menghasilkan api, kemudian abu, kemudian setelah menghasilkan abu, kemudian dia menghasilkan puing-puingnya apa namanya? Kelupu, ya kan? Kemudian setelah itu apa yang mempengaruhinya adalah angin. Setelah dia kemudian dikategorikan, ini perkembangan sains, ya. Sekali lagi, ya, ini di perkembangan sains itu diuji oleh Empedokles, teman-teman sekalian. Kalau ditarik ke sininya, main tombotjobe, ya, main tombotjobe, afi ani oidana. Afi ani oidana ini diuji secara akademik oleh Empedokles ini, teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman pernah duduk dengan orang-orang tua. Afi ani oidana, ya. Kemudian dilibatkan lagi ke hal yang agak spirit, gitu kan? A U I O, alif mim da dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, ini bagian daripada spirit pengetahuan kita terhadap sesuatu. Ya, makanya hari ini memang kita sebagai orang-orang yang terdidik ini, setelah berada di ruang-ruang kelas itu jangan balik ke kos. Ya, ngapain balik ke kos? Kos tidak akan berubah. Ya, hanya dua perubahan kos, bersih dan kotor. Iya kan? Apakah balik ke kos dapat merubah gaya berpikir kita, komunikatif kita yang konstruktif, ya kan? Atau perubahan-perubahan yang signifikan yang ada dalam pribadi kita, termasuk mengobati veto tadi, ya, kurang pede tadi itu bukan di kos, ya, tetapi di ruang-ruang yang sudah teruji, teman-teman sekalian. Ya kan? Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, Empedokles ini menguji 4 komponen tadi bahwa angin itu adalah napas kita katanya, ya. Abu ini bagian akan menjadi tanah, ya. Kemudian api ini adalah nafsu kita. Empedokles ini upaya untuk melahirkan inovasi-inovasi baru terhadap riset. Ingat, seorang terdidik secara akademik itu lahir karena riset, penelitian, bukan bicara ngabur. Makanya ada pembeda kita dengan orang kampung, ya. Ada pembeda dengan kita dengan orang kampung. Orang kampung ini, teman-teman sekalian, dia bicara berdasarkan kondisi real yang terjadi, baik umpama pencurian, asusila dan lain sebagainya. Tetapi kita bicara kondisi sosial harus berdasarkan dan harus berlandaskan secara teoritis, ya. Pendekatan apa? Sehingga bisa kemudian kita lahirkan resolusinya, ya. Kembali ke pertanyaan tadi, perlu gak pendidikan sebagai resolusi moralitas kita? Ya, jika pendidikan ini sebagai jembatan untuk meresolusi konflik batin kita terhadap kehidupan sosial kita, maka pendidikan ini sebagai obor untuk merubah tatanan kehidupan sosial kita. Tetapi jika pendidikan ini tidak dijadikan sebagai obor, maka gunakan metode-metode yang lain. Saat itu bukan hanya pendidikan, ya, tetapi yang perlu kemudian dipahami oleh teman-teman sekalian bahwa pendidikan adalah obor. Satu, orang jadi DPR itu bagian daripada pendidikan. Orang hukum, orang pendidikan. Orang ini, pokoknya orang sosial, orang lahir dari pendidikan semua. Ya, maka orang-orang yang terdidik secara akademik adalah orang-orang yang mampu memecahkan setiap persoalan. Lanjutkan. Kemudian teman-teman sekalian harus kemudian disikapi. Satu, ini yang mesti harus kemudian dipahami oleh teman-teman sekalian, yaitu vision kalian, ya, cita-cita atau sesuatu yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya understanding, pemahaman akan perubahan dan hal-hal yang harus kemudian disiapkan. Hal-hal, makanya tadi di Putpora perwakilan Pak Humaydin tadi mengatakan bahwa, ya, pemahaman akan perubahan hal-hal yang kemudian disiapkan. Apa yang mesti harus kemudian kita siapkan? Adalah kompetensi kita, ya, adalah kompetensi kita sebagai
orang-orang yang lahir secara akademik, terdidik secara akademik di STKIP Taman Siswa Bima. Kemudian, ya, ini clarity ya, ini bukan larity ya teman-teman sekalian. Ini kemampuan melihat masa depan dengan jelas. Ya, saya meyakini teman-teman sekalian, masa depan bukan kemudian ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh sejauh mana pengetahuan kita terhadap sesuatu. Ya, saya yakin itu. Sebanyak apa teman-teman kita seperti yang kemudian disebutkan oleh Pak Dr. Sarif tadi. Teman-teman kita, teman ini akan menjadi partner gagasan, partner ide, dan partner job pekerjaan kita, agar kita menjadi makhluk Tuhan yang sejahtera. Tentu progresivitas gaya berpikir kita hari ini, selain jadi menjadi aktivis secara akademik, tentu kita juga berbicara kesejahteraan. Entah uja Honda gaga pada lampu indinya, entah uja Otto, gitu kan? Entah uja Rahimah Gante, kuda saya stoi, ya kan? Iya kan? Tepuk tangan dulu dong, aduh, kaku sekali. Ya. Saya harus memuji diri, karena memuji diri itu meningkatkan kualitas diri. Ya. Kemudian tahu aja sahabat-sahabat yang baik. Bagi teman-teman yang memiliki orang tua warisan orang tua yang banyak, bersyukurlah. Tapi ingat, tidak semua warisan mampu untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang sejahtera. Kekuatan kompetensi menjadi bagian terpenting yang akan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang seutuhnya. Kemudian agility, kelincahan menghadapi perubahan. Ingat, inovasi, kreativitas, dan critical thinking menjadi bagian terpenting dalam merubah tatanan kehidupan sosial kita. Ya, baik secara personality maupun kehidupan orang lain. Kampus menjadi gerbong terdepan, teman-teman sekalian, menjadi gerbong terdepan agar kita semua menjadi apa? Generasi emas 2045. Ingat, sekarang ini kita sedang berada dalam proyeksi peradaban abad ke-21, menuntut seluruh umat manusia berpikir apa? Siapa yang pernah baca? Ya, menjadi manusia atau masyarakat yang gaya berpikir 5.0. Ya kan? Masyarakat dituntut untuk berpikir 5.0. Makanya ada beberapa program, ada yang program Prancis ini kan Amerika, inovasi ini kan. Ada yang kemudian program Kanada. Tadi malam saya diskusi dengan teman-teman di Elsena juga. Itu program mereka ini menjadi bagian terpenting yang mesti harus menumbuhkan, ya, baik menumbuhkan gunung-gunung kita yang sedang digunduli, ya, lahirlah reboisasi gitu kan. Saya sebenarnya tidak sepakat dengan adanya reboisasi ini. Ya, ngapain digunduli kalau ada reboisasi? Kan itu logika sederhana. Ya kan? Berarti kalian membuat masalah tetapi sosok menjadi manusia yang memiliki solusi yang tinggi. Pahlawan. Ya kan? Sederhana sebenarnya Pak Ketua BEM. Saya bukan ini, saya memang kritik itu. Ya kan? Ngapain reboisasi? Ngapain reboisasi? Ya, kalau sejatinya kita menebang pohon. Karena reboisasi ini kan upaya untuk menanam kembali kan agar ekosistem ini gunung itu tetap bertahan. Ya kan? Auto kayak hatunan air ini. Ya kan? Tetapi lebih-lebih teman-teman sekalian, seperti yang kemudian saya katakan, ini kepentingan ekonomi. Selain dari kepentingan pengetahuan, ini kepentingan ekonomi, kepentingan kesejahteraan. Apalagi sekarang ini dunia teknologi itu, ya kan, sudah 4.0, kemudian civil society 5.0 gitu kan, teman-teman sekalian. Jadi dituntut masyarakat untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki kesejahteraan yang tinggi juga, selepas dari kompetensi, ya, secara pedagogik tadi yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kita. Oke, sumber daya ini saya ambil dari gagasan teman saya, Dr. Helgi. Ya, sumber daya manusia yang unggul lahir dari perguruan tinggi. Ya, lahir dari perguruan tinggi. Menjadi PNS, teman-teman sekalian, menjadi kepala dinas, tentu kompetensilah yang menjadi tolak ukurnya. Ya,
senior-senior kalian yang lolos PNS kemarin itu bukan karena lobby Yahudisme, ya, bukan lobby-lobby kiri kanan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan intelektualnya untuk mengisi chat. Ya, maka solusi alternatifnya teman-teman sekalian, ya, bukan hanya inovatif dan kreativitas, kompetensi secara pedagogik ini harus diuji. Ya, kompetensi secara pedagogik ini bukan hanya kemudian kita berjiwa kritis terhadap setiap persoalan yang kemudian terjadi, tetapi juga kita kritis, ya, membuka ruang-ruang mobilisasi untuk kepentingan personal kita. Ya, maka kompetensi ini harus kemudian diukur, ya, dengan dua dimensi intelektual dan dimensi mobilisasi. Teman-teman sekalian, ya, selanjutnya. Ya, ini sudah kemudian dijelaskan tadi, ya, penataan jenis strata pendidikan dan lain-lain. Oke, kami terdidik di tengah krisis moral, teman-teman sekalian. Ini menurut saya penting bagi kita semua. Ini termasuk bagi pribadi saya sendiri juga. Satu, mengembangkan potensi, seperti yang kemudian saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, analisis kemampuan Anda dalam ruang-ruang pembelajaran. Ruang-ruang pembelajaran itu bukan hanya berlaku di ruang-ruang kelas, tetapi juga berlaku di ruang-ruang sosial. Ya kan? Ada pendidikan internal, ada pendidikan eksternal yang kemudian dipahami oleh kita. Ya kan? Ada pola-pola terdidik yang kemudian dilakukan oleh orang tua kita, dan ada kemudian pola-pola terdidik yang kemudian lahir dari kawan pergaulan kita, dan bahkan ada pola-pola terdidik yang kemudian lahir di tatanan-tatanan institusi, teman-teman sekalian. Maka analisis kemampuan Anda ingin dipakai, silakan. Anda tunjukkan potensi Anda ingin diasingkan, maka berdiam dirilah. Menjadilah mahasiswa yang berada di kampus hari ini. Setelah 1 jam setelah berada di kampus, pulang bersihkan kos, tidur makan kerjanya. Iya kan? Setelah itu ada jam kuliah. Papa, saya ada jam kuliah. Mohon doanya ya, hati-hati di jalan lah ya. Iya. Setelah itu ke kampus lagi. Setelah ke kampus kembali lagi. Ya. Janganlah menjadi manusia yang hedon, teman-teman. Ya. Kritik secara akademik itu hanya terbentuk secara akademik. Ya. Tetapi komunikasi secara produktif dan teman-teman sekalian harus melahirkan hal-hal yang terbarukan. Apalagi kita berada dalam proyeksi abad ke-21. Nanti saya akan jelaskan. Oke, selanjutnya adalah open mindset, pola berpikir. Setelah itu optimisme. Ya, optimis. Hari ini saya menjadi mahasiswa, besok saya harus mengajar mahasiswa. Ya kan? Harus optimis dong. Saya dulu itu nebo, galau kiri kanan. Ya, sekolah. Ya, tolong saya. Ya, pewara S4 S5 dulu saya. Ke sekolah sampai S5 saya. Ya kan? Bapak darah pitir. Ya, kenapa PT ini bukan menjadi tolak ukur kita? Karena pemerintah membuka ruang bagi kita untuk berkontemplasi, merebut beasiswa. Ada yang beasiswa afirmasi, ada yang beasiswa LPDP, ada yang beasiswa unggulan dosen Indonesia, ada yang beasiswa PDP dan lain-lain. Banyak teman-teman sekalian. Tergantung kalian cakap menyikapi perkembangan teknologi hari ini. Makanya IT itu wajib hukumnya sebagai syarat mutlak bagi kalian yang sudah terdidik secara akademik. Latih suara komputer, labi rental, coba 10.000 pasternet. Ya kan? Yang penting akan hingga Word, Pak. Nah, yang penting kalian tahu bagaimana membuka Word. Setelah itu, hari ini, besok kalian belajar lagi bagaimana caranya membuka Excel. Setelah itu PowerPoint dan lain sebagainya. Ya, kalian hari ini dilengkapi dengan hal-hal demikian. Kami dulu, Pak, aduh. Apalagi rasa saya, rasa suku muat. Sinar hoy, tiada jaringan. Ya, tiada jaringan dulu tuh. Namanya es pohon. Teman-teman sekalian, berada di atas pohon itu. Apalagi itu selingkuh deh kan. Under low headset, Pak, lo telepon kan lagi. Telepon kan? Telepon apa ya? Telepon itu pakai loudspeaker. Ya kan, pakai loudspeaker. Halo sayang, hari kayak mega suara. Ya kan? Tadi Kalimantan. Hai sayang, sayang, bitu sepuluh. Baru main telepon tuh hari saya nih. Biasa
aja ya. Itu diketahui oleh publik. Saking susahnya kami dulu, teman-teman sekalian. Hari ini kalian dilengkapi oleh teknologi semua. Maka teman-teman sekalian, Civil Society 5.0 ini menuntut kalian yang paling utama kalian paham IT. Yang paling utama itu kalian paham IT. Minimal mengoperasikan. Karena kampus-kampus, ya kan? Sekolah-sekolah, kemudian di kantor-kantor IT, kemudian utama ditanyakan, bisa nggak kamu mainkan ini? Bisa ya? Termasuk di desa, SID itu kan, itu bagian IT, ya kan? Maka dari itu teman-teman sekalian harus cakap secara IT itu lah. Aktif dalam organisasi kampus dan UKM, ya. Menurut saya ini yang paling utama, ya, paling utama. Jangan kalian berpikir bahwa kita ini ingin berinovasi, kita ini ingin memiliki kreativitas yang tinggi atau memiliki nalar kritis yang lebih hebat. Jika tidak berada dalam ruang ini, aktif dalam organisasi dan kemudian ya, orang-orang hebat itu teman-teman sekalian bisa diukur, ya. Kalian semua ini bisa mengukur mana kompetensi orang yang terdidik secara akademik dan kemudian mana kompetensi orang yang tidak terdidik secara akademik. Ya kan? Ini maksudnya orang-orang yang terdidik secara organisatoris, teman-teman sekalian. Baik komunikasinya, karakter penyampaiannya, termasuk bagaimana kemudian menghidupkan suasana yang berada di dalam ruangan ini. Gitu. Itu dipelajari secara organisatoris. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga komitmen. Menjaga komitmen ini juga yang paling penting, teman-teman sekalian. Menjaga komitmen ini sama halnya dengan kita menjaga amanah. Ya, kita diberi amanah tidak kemudian dikerjakan dengan maksimal, maka kita mungkin akan diasingkan sampai kapanpun. Karena komitmen ini sangat penting bagi kita, guys. Ini proyeksi pendidikan abad ke-21. Apa yang mesti harus kemudian dipikirkan oleh kita? Satu, akhlakul karimah, teman-teman. Akhlak itu menyangkut karakter kerja dan karakter moral. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kompetensi ini. Ya, jadi dari tadi kita bicara kompetensi itu coba jelaskan. Kompetensi ini adalah kemampuan berpikir kritis kita terhadap situasi yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah kreativitas, komunikatif, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Masih lompat kese sama ake, ya, mumpak kese mumpak ko boleh nggak? Ya, mumpak ko, iya, mumpak kese sih kita akan menjadi manusia yang sosok kritis. Ya, tidak mau masuk dalam perubahan itu sendiri. Berjiwa kreatif, teman-teman sekalian, itu tidak bisa kemudian ditumbuhkan secara personality, melainkan berdasarkan hasil diskusi pertapatan ide dan gagasan kalian terhadap teman-teman kalian. Ya, kalian ingin berinovasi itu hasil dari capaian akhir dari diskusi antara kamu dengan temanmu, bukan personality. Ya. Kemudian yang terakhir adalah literasi, keterbukaan wawasan. Ya, keterbukaan wawasan. Domo loawan tidak kami dirikis ya, harus banyak bicara. Termasuk ketua BEM hari ini duduk dengan teman-temannya yang ada, baik perempuan dan laki-laki, ya, transformasi knowledge yang paling utama. Bicara apa saja, bicara pendidikan, politik, sosial, hukum dan lain sebagainya. Bicara saja terhadap mereka. Yang penting kamu sampaikan wawasan kamu, gagasan kamu terhadap persoalan secara akademik. Sampaikan saja, keterbukaan wawasan. Ya kan? Keren. Oh ya, oke. Oke, teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya terlalu banyak bicara, orang untuk itu kan. Tetapi yang pasti begini teman-teman sekalian, tugas kami adalah memacu adrenalin kalian. Ya. Sehingga sesuai dengan konsepnya Sigmund Freud itu untuk melahirkan ide ego dan kemudian super ego. Ya. Maka hal yang paling utama yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kita adalah mendorong agar manusia-manusia yang terdidik secara akademik ini libidonya naik, idenya ada, ya, ego secara akademiknya agak ada, lebih-lebih mungkin kompetensi. Yang memiliki kompeten juga itu lahir, teman-teman sekalian. Oke, terakhir sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan harus ada diskusi
hebat, bukan hanya pertanyaan, tetapi juga pernyataan atau hal-hal yang lain yang misterius kemudian disampaikan oleh kita. Saya nggak mau ada terlalu banyak bertanya, ya, harus berani memberikan pernyataan dan gagasan-gagasan terbarukan untuk kepentingan secara akademik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama 3 orang penanya. Jadi terlalu semangat ya saya bagaimana mendengarkan materi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Khairul Amar ya. Jadi beliau ini adalah seperti yang beliau katakan tadi adalah partner diskusinya kita. Jadi guru besar yang kita di kampus ya, ketika melirik kita ya, beliau adalah penggagas dan transformasi ilmu yang memang setiap hari kita jadikan sebagai panutan di kampus ini. Jadi kawan-kawan harus bersyukur karena beliau lebih banyak waktunya di kampus kota, di kampus induk. Jadi itu salah satu bentuk kecemburuan kita. Jadi teman-teman sekalian, kita paham bersama konsep awal pendidikan itu adalah kehidupan bagi kita. Itu pemahaman saya berdasarkan dasar-dasar pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah proses kehidupan yang dimana melibatkan 3 ranah pendidikan. Pendidikan informal, formal, sama pendidikan yang non formal. Tetapi kita sekarang ini berada di pendidikan yang sifatnya yaitu pendidikan yang formal. Jadi seperti yang kita tahu bersama, bicara pendidikan apalagi kita di perguruan tinggi yang background dalam pendidikan, maka ada 4 konsep dasar yang harus kita basahi, yaitu kemampuan pedagogik, profesionalitas, terus sosial, sama kepribadian. Seperti yang kita mahasiswa bersama, ijazah itu hanya legalitas. Dalam proses pendidikan perguruan tinggi, ijazah itu sebagai bukti bahwa kita pernah kuliah, bukan sebagai bukti bahwa kita pernah berpikir. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di konsep pendidikan kita saat ini, seperti yang digagas oleh Paulo Freire, seorang kritik pendidikan di asli dari mana dulu, dari ini, bukan, beliau ini dari, bukan dari ini, pokoknya dari inilah, dari negara kawan sekalian, dengan konsep pendidikan kritiknya yaitu pendidikan untuk kaum pembelajaran. Jadi beliau menggagaskan bahwasanya pendidikan itu adalah proses dialog antara siswa, mahasiswa sebagai peserta didik dengan guru dosen sebagai pendidik, yang dimana menjadikan tema pendidikan ataupun tema pembelajaran itu sebagai media objek yang akan mereka perhatikan. Tetapi yang kita dasar bersama di tingkatan ruangan kita selalu menganggap kecenderungan guru atau dosen itu sebagai tolak ukur dari sebuah kebenaran, bukan sebagai bahan atau tahap kita untuk mengacu kebenaran digagaskan oleh dosen dengan kebenaran hasil dari kita saat bersama. Makanya di pertanyaan kita saat bersama, seperti apa konsep pendidikan yang harus menjadi landasan awal setiap mahasiswa untuk membantah ataupun untuk menjelantakan tentang bagaimana pengajaran dosen yang terlalu kaku, menganggap murid itu sebagai tong kosong yang tidak memiliki isinya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Pak, pada dasarnya jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia khususnya ada beberapa, seperti permasalahan pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan maupun efisiensi pendidikan. Nah, pertanyaan saya yaitu, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan kedua penanya ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kedunguan itu lahir karena ketidaktahuan. Itu yang perlu kemudian dipahami oleh kita. Orang dungu itu teman-teman sekalian, ya, orang yang tidak memiliki pengetahuan secara objektif. Ya, orang gagap itu, ya,
adalah orang yang lahir, ya, bukan secara akademik, ya, tetapi our peta bergetar hanya itu terus, ya kan? Ini bentuk kritikan saya terhadap kita bersama. Oke, saya berupaya untuk menjawab pertanyaan profesionalnya pakai dosen tadi, upaya menghidupkan suasana kelas, ya. Jadi dosen-dosen ini teman-teman sekalian tidak boleh kaku. Ya, dosen itu tidak boleh kaku menyikapi pertautan ide dan gagasan di dalam ruangan. Ya, pendidikan itu hidup ketika yang paling diskriminatif menurut saya. Ya, dosen yang paling pintar, dosen yang paling cerdas, dan dosenlah yang paling jenius. Ya, itu bukan konsep yang kemudian saya inginkan. Saya inginkan adalah kita semua harus memiliki ide dan gagasan. Makanya setiap di ruangan kelas saya berdoa, ya, saya memberikan kebebasan seluas-luasnya mereka untuk mengkritik saya dan bahkan mengusir saya dari ruangan jika saya tidak mampu lagi mengajar di dalam ruangan itu. Ya, maka apa? Polarisasi pendidikan ini agar hidup tergantung bagaimana transformasi gagasan yang kemudian disampaikan oleh dosen sebagai pelaku transformasi knowledge pendidikan. Ingat ya, guru dosen ini sebagai pelaku utama agar sistem pendidikan di Indonesia tidak lagi menjadi sistem yang parokial, gitu kan? Sistem yang iya toh, gitu kan? Sistem yang hanya baca buku toh, ya. Tetapi guru dan dosen ini menjadi obor terpenting agar sistem pendidikan ini hidup, ya. Maka upaya untuk menjadikan sistem pendidikan ini hidup, satu, secara personalnya harus kemudian diprovokasi. Sebelum saya ngajar, saya harus baca buku 5 atau 6 buku dong, ya kan? Agar saya tidak ngafal-ngafal saja, ngarang-ngarang saja ngajar kalian semua ini, ya kan? Tetapi secara akademik, saya sudah diperkuatkan oleh referensi. Kekuatan dosen bukan untuk coba, bukan menjelaskan pengalamannya yang tabu. Ya, kekuatan dosen itu adalah kompetensi dia terhadap pengetahuan secara akademiknya. Dia membaca buku berapa per hari, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa literasi yang kemudian disampaikan oleh dia, pendapat-pendapat secara akademiknya, baik Aristoteles, Plato, Socrates, kemudian Thomas Kuhn dan lain-lain, teman-teman sekalian, sebagai pembanding, gitu loh. Banyak menurut saya. Kalian juga saya yakin banyak, ya, yang ingin menurut saya. Apa bedanya dosen dengan mahasiswa? Kalau hanya mengacu menurut saya, ya kan? Menurut saya ini adalah dia mengaku diri bahwa memiliki kompetensi, ya kan? Apa bedanya orang yang tidak sekolah? Ya kan? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak sekolah? Maka pembeda kita dengan orang yang tidak sekolah, teman-teman, terletak pada berapa buku yang kemudian dikerjakan oleh kita, kemudian berapa tugas yang kemudian dikerjakan oleh kita, dan berapa buku yang kemudian dibaca oleh kita. Itu pembedanya. Apa bedanya kita dengan orang petani? Petani kerja secara fisik, sedangkan kita kerja secara intelektual. Ya kan? Itu pembedanya, teman-teman sekalian. Maka upaya masuk dalam ruangan, adik-adik siapkan buku ya, itu nanti PowerPoint saya ini, aduh, banyak kalian. Saya yakin kalian bisa buat PowerPoint, ya, yakin saya. Kemudian UKM kalian tadi. Makanya saya saya pakai dua, bukan saya mensayangkan diri ya, tetapi ini yang kemudian saya lakukan mulai dari awal saya menginjak kampus STK Beta Mahasiswa BEM ini sampai sekarang. Ya, tugas mahasiswa belajar agar saya terusir dari ruangan. Tugas mereka hanya itu, ya, tidak ada yang lain. Ini tanya di semester 7, semester 8, ya. Di ruang kelas itu bukan hanya duduk seperti ini, kita duduk bundar sambil rokok dan lain-lain.
Karena saya yakin merokok dapat memacu adrenalin berpikir kita bersama. Maka jangan batasi orang merokok. Ya, iya kan? Tapi satu ya, iya kan? Begitu. Ya begitu ya, betul ya. Ya, maka teman-teman, komponen terpenting yang harus kemudian kita hadirkan dalam pribadi kita. Tanpa potensi, kita akan dianggap wanita yang cantik, laki-laki yang ganteng, tapi otak nol. Ya, orang cerdas hanya bisa mendapatkan orang yang cerdas. Orang cerdas hanya bisa berdiskusi dengan orang cerdas. Ingat, orang yang mau berdiskusi hanya bisa berdiskusi dengan mereka yang sama-sama mau berdiskusi. Ya, tetapi orang yang tidak mau berdiskusi, ini yang masalah. Banyak bergosip. Ya, banyak sekali yang bergosip. Ya, sosok pintar, ya. Sosok luas ya, sosok ya. Itu banyak sekali. Tetapi saya melihat Nyai ini selalu cemberut lihat saya. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Oke, ini pertanyaan bagus. Oke, satu, ya, saya ulang-ulang lagi kalimat yang saya. Upaya menjadi apa ya, agar terjadi relevansi secara akademik baik di dunia pendidikan itu hanya kemudian dilakukan oleh personal. Kebijakan dibentuk oleh manusia, ya kan? Kebijakan hanya kemudian dibentuk oleh manusia itu sendiri. Maka upaya yang harus kemudian dilahirkan oleh pribadi setiap manusia adalah memompa potensinya menjadi pribadi-pribadi yang berkompeten. Begitu ya. Saat tentu sistem pendidikan yang tidak merata. Banyak sebenarnya kalau dengan konsepnya ini kan, kalau konsepnya Paulo Freire itu ada yang bukunya Kaum Tertindas, pendidikan kaum tertindas itu teman-teman, itu kritikan moral, itu kritikan pendidikan dan kemudian kritikan ketidakmerataan pendidikan terhadap dunia pendidikan. Banyak dosuntung, dowera, dosape, dongali, dorenda, dolangutu dan lain sebagainya. Tentu ya, sistem pendidikannya tidak sama, yakin saya. Ya, karena sistem pendidikan ini tergantung dari mereka yang membawa pendidikan itu sendiri. Hadirnya ketua BEM Kesape, ya, dia membawa perubahan-perubahan yang signifikan terkait persoalan pendidikan. Tetapi hadirnya saya di Sape dengan model saya tidak tahu Sape ini, aduh, susah, ya, susah. Maka hanya orang Sape yang memiliki kompetensi lah yang mampu mengelola pendidikan, sistem pendidikan yang baik, yang memiliki relevansi yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Saya yakini itu. Kemudian yang kedua, ya kan? Terlepas dari potensi pedagogik teman-teman sekalian, ingat, setiap pendidikan harus dibekali sesuai dengan tuntutan zaman hari ini. Proyeksi abad 21 menjadi corong bagi kita, sebagai panduan bagi kita untuk merumuskan sistem pendidikan yang baik. Mungkin kawannya si ketua BEM, dia mendirikan PAUD, dia ingin menjadi obor perubahan di tengah kehidupan yang ada di sana, baik mulai anak usia dini sampai pada tataran sosial yang ada di sekitaran sampai apa mungkin namanya, ya, di sampai itu teman-teman sekalian. Itu menjadi bagian terpenting agar kita apa? Agar kita tetap dimanfaatkan potensinya untuk kepentingan-kepentingan pendidikan, ya kan? Apa relevansinya, ya kan? Relevansi pendidikan itu di abad ke-21 teman-teman sekalian, satu, kita harus berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, bermoral baik. Kemudian yang ketiga, memiliki konsep dan gagasan yang hebat untuk membangun mulai dari anak peserta didik kita, anak-anak PAUD sampai ke generasi-generasi yang mungkin tidak terdidik secara akademik, yang putus sekolah, tetapi kita secara akademik menghidupkan gagasan hebat-hebat mereka, ya, teman-teman sekalian. Kemudian ini yang terakhir, ya, yang terakhir, orang hebat, teman-teman sekalian, orang hebat itu dia percaya pada potensinya, tidak percaya pada potensi orang lain. Dia mengagungkan kekuatan intelektualnya, ya, tidak memuji kapasitas orang lain. Dia berkomitmen membangun personality yang progres,
keterbarukan, ya, dan progres juga menyikapi setiap persoalan-persoalan perubahan zaman, ya, sehingga kader-kader potensial yang lahir dari STKP mahasiswa menjadi kader-kader potensial yang tidak terukur kapasitasnya, ya kan, siap dipakai. Kita ke Jawa, kita ke Mataram, kita ke Makassar. Nah, Bima wajib nuntun, ya kan? Bima wajib bersuara. Artinya apa? Kita secara akademik, ya, dengan model sistem pendidikan yang, ya, maka teman-teman sekalian, ya, kita dilatih secara akademik, ya, untuk menjadi mahasiswa yang critical thinking, berpengetahuan dan berkolaboratif. Ingat, masa depan ditentukan oleh pribadi kita. Kita yang lahir, ya, dan terdidik secara akademik, kitalah yang akan menjadi manusia-manusia yang siap kemudian diseleksi, diuji secara kompetensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya tegaskan kembali bahwa mengucap salam adalah sunnah, menjawab salam adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja tanpa berpanjang kalam. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai kader negara atau yang ada sebagai kader negara untuk kemudian mentransformasikan ilmu pengetahuan untuk siswa-siswa ataupun siswa untuk bagaimana saya adalah bagaimana kemudian kita menerapkan daripada kurikulum, karena memang saya lihat sekarang bahwa di era digitalisasi sekarang, bagaimana kita menerapkan daripada kurikulum ini supaya kita tidak kader-kader negara sekarang tidak dungu akan sistem itu. Mungkin itu saja daripada pertanyaan saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggar Yadin, asal dari Sape, mahasiswa PDKR semester 3, kampus 2. Berdasarkan hasil survei dari UNESCO bahwa Indonesia ini menduduki peringkat ke-57 dari 73 negara tentang pendidikan, atau hasil survei berdasarkan pencapaian pendidikan. Yang ingin saya pertanyakan adalah, di Indonesia ini sudah dilakukan berbagai macam hal untuk meningkatkan yang namanya pendidikan. Lantas apa yang menyebabkan Indonesia ini menduduki rating yang paling bawah, yaitu 57 dari 73 negara? Dan bagaimanakah konsep dari Bapak Dr. Khairul Amar MOR AIFO untuk meningkatkan lagi prestasi peringkat pendidikan yang ada di Indonesia ini sehingga tidak menduduki peringkat yang serendah itu? Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bikin saya keringatan ini. Ya, jadi hampir sama ya dengan pertanyaan pertama tadi. Saya mengacu begini saja, ya. Memang kalau kita mengacu pada statuta pendidikan kita dibandingkan dengan negara-negara lain, memang kita tertinggal, ya. Makanya ada beberapa program sebagai salah satu jalan alternatif agar pendidikan kita maju dan berkembang, ya, setara dengan yang lain. Karena pendidikan maju dan tidak tergantung dari sumber daya manusianya berkualitas atau tidak, ya. Makanya pemerintah Perancis itu menawarkan program literasi dan numerasi,
ya kan? Upaya untuk menaikkan rating pendidikan kita agar naik pada tingkatan yang kedua dan ketiga. Ya bukan kedua dan ketiga ya, kedua dari 50 lebih itu menjadi 40 atau 30 gitu ya. Karena tolak ukur keberhasilan pendidikan tergantung dari seberapa banyak perubahan terapan pendidikan terhadap kepentingan sosial. Ingat, di Kabupaten Kota Bima saja, ngambil contoh di sini ya. Di Kabupaten dan Kota Bima saja, itu sistem bahasa tulisnya banyak yang tidak paham. Ya, ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Awalnya itu bahasa Indonesia ini, ya, mengenal A, B, C dan D saja itu banyak yang kemudian tidak tahu. Ya, kemudian yang kedua, krisis idealisme atau krisis abjad ini menjadi tugas kita upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ingat, perubahan sistem pendidikan tergantung dari perubahan tatanan sosial yang kemudian terjadi hari ini. Sistem pendidikan yang kemudian dibentuk upaya untuk melahirkan, ya, atau menghidupkan suasana intelektual yang baru, baik secara akademik maupun non akademik. Katakanlah di Bima, di Bima ini ada 191 desa dan 18 kecamatan. Ya, 18 kecamatan. Kecamatan Suramandi itu paling terendah. Ya, paling terendah kecamatan Suramandi. Tingkat baca tulis dan lain sebagainya. Ya, bagaimana upaya untuk meningkatkan itu? Maka hadirlah generasi-generasi potensial ini sebagai corong perubahan bagi generasi-generasi tua. Tapi yang paling banyak itu teman-teman ditemui oleh kita mereka-mereka yang lahir 60-an. Dari 6 orang itu kalau bisa 2 minggu atau 3 minggu lagi mereka sudah menggambar dari baca kan, dari baca dan kemudian menggambar dan memiliki nalar agar lebih aktif berinteraksi dengan guru-gurunya. Ya, artinya dari 6 orang menjadi 3 orang atau bahkan 0. Ya, tetapi setelah kami survei, saya ikut teman-teman dari literasi kemarin. Ya kan? Setelah disurvei ternyata lebih tinggi. Dari 6 orang menjadi 30 lebih orang. Riskan sekali perubahan secara statistik. Ya kan? Kurva pembodohan inilah yang mesti harus kemudian diejawantahkan oleh kita bersama. Polesan seperti apa yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kita ini? Ya katanya orang-orang terdidik, lebih-lebih teman-teman yang PGSD. Ya, pendekatan dengan adik-adik mahasiswa ini, yang SD SMP itu, yang SD ini, ya, dari PAUD sampai SD bukan, bukan itu. Ini melemahkan moralitas, ya, menjatuhkan karakter mereka dan semangat mereka terhadap belajar. Ya. Kalian yang terdidik di PGSD paling banyak, ini saran saya, rekomendasi saya untuk memperbaiki sistem pendidikan secara akademik. Kemudian teman-teman yang di SD berupaya untuk mengaktifkan, makanya kerja kolaboratif ini kunci. Ya, upaya untuk menyetarakan antara sistem pendidikan kampus dengan pendidikan di sekolah-sekolah menengah atas, SMP dan kemudian SD itu tetap berkesinambungan. Ya, gagasan itu harus kemudian dibangun. Ya. Maka daripada itu teman-teman sekalian, ingat, boleh bisa sangat bisa sebenarnya kita, ya, menaikkan statisnya dari 50-an ke 40 sampai bahkan mungkin 1 jika, ya, kita semua bergerak bersama untuk menghidupkan pengetahuan mulai dari kakek-kakek, ya, nenek-nenek kita sampai generasi-generasi yang baru kembali, PAUD, SD dan SMP. Tolak ukur kemajuan pendidikan Kabupaten Bima ini nomor terakhir ya dari NTT kita ini, ya, bukan Indonesia, di Bima saja nomor terakhir dari NTT. Ya, artinya kita satu itu beda atau NTT sempurna baca ya, gitu loh, sempurna baca itu. Karena untuk mengukur cerdas dan tidak, bermutu dan tidak, maju dan tidaknya pendidikan kita tergantung dari kompetensi masyarakat dan kemudian orang-orang terdidik. Ya,
Oke, tugas kita hari ini. Ya. Tugas kita. Tugasnya adalah mencerdaskan adik-adik kalian. Ya, sepupu-sepupu sekalian. Bayangkan berapa manusia yang kemudian dihidupkan oleh kalian critical thinking-nya, pengetahuannya. Jika kita sama-sama bergerak, satu orang membawa 5 orang, ya, mencerdaskan 5 orang. Dari jumlah kita yang banyak ini, berapa ribu manusia per hari yang kemudian kita cerdaskan. Yakin dan percaya, pendidikan kita pasti bermutu dan berkualitas, dan secara statisnya kita pasti naik. Sepakat nggak? Iya kan? Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Waktu. Ini waktu ini. Ini saya maunya diskusi sampai akhir, ya kan? Sampai akhir, sampai saya ngantuk gitu kan. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi tetap menjadi mahasiswa yang mau berdiskusi, bertukar ide dan gagasan. Apa yang kemudian dibaca oleh kalian hari ini, diskusikan dengan dosen, kawan kalian. Ketua BEM terbuka, wakil ketua BEM terbuka, ya. Gagasannya untuk kita bersama. Saya berharap selepas diskusi hari ini, seminar dan diskusi hari ini, ya, jadikan dosen ini sebagai kawan berpikir kalian. Ya, jadikan seluruh dosen, ya, karena tugas dosen itu mencerdaskan, tugas guru itu mencerdaskan. Jika dosen dan guru kaku, berarti mereka yang berupaya untuk, ya, mematikan ruang gagasan terhadap kalian semua. Ya, sekali lagi, tugas dosen menghidupkan libido kalian, ya, melahirkan ide dan gagasan kalian, memacu adrenalin kalian untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki kompetensi baik secara sosial maupun akademik. Maka proyeksi abad 21 tadi teman-teman sekalian, jika pendidikan ini sudah mapan secara personality oleh kita, maka karakter, moral, sikap, dan bahkan adab akan terbentuk pada diri kita sendiri. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada 2 pilihan untuk kita anak muda, yaitu terus-terus jadi penonton atau mau turun jadi pemain. Karena apa? Ada seperti Yusuf Barah mengatakan, the youth of today are the leader of tomorrow, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma siap